Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah. Coba KM siapkan dahulu untuk mimpin doanya. Duduk siap, gerak. Sebelum belajar, mari kita berdoa dalam hati, kesehatan. Berdoa cukupkan. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melanjutkan ke kegiatan yang lain, Ibu akan mengecek dulu persiapan dari kalian. Coba kalian kalau merasakan ada yang belum rapi memakai pakaian atau ada sampah di sekeliling kalian, coba bersihkan dulu ya, diambil. Coba lihat ke bawah, ke depan atau ke samping. Sudah semua? Sudah siap belum belajarnya? Siap. Kalau sudah siap, coba pimpin dulu oleh satu orang untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dulu ya. Coba Tarisa pimpin dulu ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Indonesia. Dipersilakan duduk kembali. Untuk pertemuan sekarang, sebelum melanjutkan ke kegiatan pembelajaran, Ibu akan memberikan sebuah pertanyaan ya yang berhubungan dengan perasaan kalian. Nanti instruksi dari Ibu, kalau kalian ada yang merasakan perasaan menyenangkan atau sedih dan biasa-biasa saja, nanti kalian dicatat di selembaran kertas ini ya. Terus kalau nanti sudah diisi, lalu tempel ke depan ya. Sudah semua? Sudah. Coba Ibu lihat perasaan hari ini ya kalian. Ada yang senang, ada yang angry ya banget. Wow, kenapa ini lapar banget? Menyenangkan. Terus ada yang bahagia, ada yang marah nih. Ada yang marah. Marah kenapa sih? Ada yang menyenangkan. Ini bermacam-macam ya. Terus yang selanjutnya, Ibu akan mengecek dulu kehadiran untuk hari ini. Gimana untuk kehadiran hari ini dalam pelajaran PPKN dengan Ibu? Apakah hadir semua atau ada yang sakit? Ada yang izin tanpa keterangan? Ada yang sakit, Bu. Ada yang sakit. Siapa yang sakit? Ramadhani. Sudah berapa hari? Baru hari ini, Bu. Baru hari ini. Tidak ada lagi? Sebelum kita melanjutkan kepada materi yang sekarang, Ibu akan mengulas materi yang sebelumnya yang berhubungan dengan materi yang sekarang. Ini sangat kaitannya erat ya, materi yang sebelumnya dengan yang sekarang. Apalagi yang berhubungan dengan Pancasila. Sebelumnya kita pernah membahas tentang materi Pancasila. Di sini dalam materi Pancasila yang pernah kita bahas, pastilah kalian sudah bisa memahami apa itu Pancasila. Materi Pancasila tidak asing kan untuk kalian? Tidak, karena setiap jenjang pasti ada materi tersebut. Pancasila itu tidak hanya berpedoman pada moral dan etika, tetapi juga menjadi landasan hukum. Sebagai apa? Sebagai pengatur hubungan antara hak dan kewajiban warga negara untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, yang berkeadaban,
dan mendapatkan adanya keadilan. Itu ya kaitannya dengan materi sekarang sangat erat kaitannya, apalagi yang berhubungan dengan hak dan kewajiban warga negara. Sebelum itu Ibu akan memberikan sebuah pertanyaan ya untuk kalian. Pertanyaan yang pernah kalian materi ini pertanyaannya pernah kalian pelajari ya. Coba nanti kalau ada yang bisa menjawab Ibu akan dikasih nilai tambahan atau reward ya dari Ibu untuk kalian. Yang pertanyaannya yaitu apa yang Anda pahami tentang Pancasila dan mengapa hak ini penting bagi setiap warga negara? Bu. Ya. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak yang melekat pada setiap individu hanya karena mereka adalah manusia. Hak ini bersifat universal dan tidak dapat dicabut, meliputi hak untuk hidup, kebebasan, keamanan, dan martabat. Terus, kenapa hak itu penting untuk kita sebagai warga negara? Coba siapa lagi yang bisa menjawab? Pentingnya hak asasi manusia bagi setiap warga negara yaitu 1. Pelindungan individu, 2. Keadilan dan kesetaraan, 3. Kebebasan berpendapat, 4. Pembangunan sosial dan ekonomi, 5. Pendidikan dan kesadaran, 6. Tanggung jawab dan moral. Ya cukup. Sebutkan beberapa bentuk atau contoh yang berhubungan dengan hak dan kewajiban warga negara. Contoh hak yang dimiliki warga negara di Indonesia adalah 1. Hak untuk hidup, pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945. 2. Hak untuk mendapatkan pendidikan, pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Terus satu lagi pertanyaan. Bagaimana cara merealisasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari hak-hak tersebut? Iya, silakan. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Tadi haknya sudah disebutkan ada 5. Ya. Contoh penggunaannya di hak untuk hidup, penggunaannya menghargai kehidupan orang lain dan tidak terlibat dalam tindakan kekerasan. Untuk hak mendapatkan pendidikan, menggunakannya dengan mengikuti pendidikan formal dan non-formal. Jadi kesimpulannya hak dan kewajiban warga negara itu setelah kita mendapatkan hak tersebut barulah kewajiban kita bisa kita laksanakan sesuai yang tertera di dalam Undang Dasar. Terus yang selanjutnya di sini di dalam pertemuan sekarang tujuan pembelajarannya itu pertama, peserta didik dapat menyebutkan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara. Contohnya yang tadi rekan kalian sebutkan ya, itu salah satu bentuk pasal-pasal yang ada di dalam undang-undang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban warga negara. Terus peserta didik dapat menjelaskan pengertian dan kewajiban warga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, metode pembelajaran yang kita ambil dalam pertemuan sekarang yaitu adanya pendekatan yang bersifat kolaboratif ya antara pendekatan UBD dan PBL. Metode pembelajaran ini menggunakan ceramah dan tanya jawab. Nah, di sini ada pengertian hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban warga negara. Dua konsep ini penting dalam kehidupan bermasyarakat termasuk dalam konteks warga negara Indonesia. Hak dan kewajiban warga negara telah diatur di dalam undang serta berbagai peraturan lainnya. Hak warga negara yang dijamin dalam undang-undang meliputi hak asasi manusia seperti kebebasan beragama, berserikat, berkumpul, pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Dan kewajiban warga negara adalah segala sesuatu yang wajib dilakukan dengan penuh tanggung jawab oleh warga negara kepada negara. Gimana kalian di dalam materi yang sudah Ibu sampaikan? Ada yang mau ditanyakan tidak? Bisa dipahami tidak? Bisa. Kita lanjut ya kepada yang bagian yang lainnya. Ada pretest ya dari Ibu. Nanti ini linknya akan dikirim ke grup kalian. Semuanya bisa dibuka?
Sudah semuanya? Masih semangat gak? Harus ya. Nah, biar kelihatan tambah semangat, Ibu akan memberikan ice breaking dulu. 1, 2, 3. Sakit, sikut, sikut, sakit, sikut, sakit, sikut, sakit, sikut, sikat. Ada yang tidak bisa ambil gak? Terus yang selanjutnya Ibu akan menayangkan sebuah video ya, video yang berhubungan dengan materi sekarang. Ya berarti yang berhubungan dengan kasus pelanggaran. Nanti sesudah kalian menyimak video, kalian harus bisa menyimpulkan ya dari isi video tersebut. Nanti isi dari kesimpulan isi kalian tersebut bisa nanti disatu padukan dengan LKPD, nanti dipresentasikan. Dapat dipahami tidak? Kelihatan tidak? Kelihatan. Sudah ya. Coba nanti kalian dari penyimakan tampilan video tersebut, apakah video tersebut termasuk pelanggaran hak dan kewajiban atau pengingkaran warga negara atau tidak termasuk, itu menurut kalian ya. Nanti bisa kalian jelaskan, satukan dengan tugas yang sekarang Ibu berikan kepada kalian ya, dipresentasikan. Kalian harus dijadikan 4 kelompok. Berarti ini ada 20 orang, berarti 5 orang. 5 orang. Coba yang dari sini berhitung dulu berarti sampai berapa? 4. Iya, coba. 1, 2, 3, 4. Kelompok 1 di mana? Kelompok 2 di mana? 3 dan 4 di mana? Ini kelompok 1, 2, 4, 2, 4, 3. Iya. Sudah beres. Ini buat kelompok 1 ya. Jawabannya langsung diisi di sini ya, Neng. Kelompok 2 mana? Ini. Kelompok 4 ini. Kelompok 3 coba kalian kerjakan sesuai yang ada di LKPD tersebut ya pertanyaannya. Nanti sesudah kalian beres mengerjakan, presentasikan ke depan. Kalau ada yang merasa kesulitan, bisa tanyakan ke Ibu langsung. Bos, jangan lupa kelompoknya tulis. Ya, jadi jawabannya di sini sebetulnya. Tulis buat jawaban. Terus anggota kelompoknya dimasukkan sudah? Iya.
Terus materi pokok ini masukannya. Materi ini, materi apa? Tugas kalian. Jadi dicantumkan di sini. Kan beda-beda, setiap kelompok beda soal, beda pertanyaan gitu. Nah, jawaban kelompok kita teh, konsekuensi dari pengingkaran kewajiban tersebut bisa berupa sanksi hukum seperti denda serta dapat mengurangi pembangunan dan nilai kredit yang bergantung. Kelompok ini sudah? Belum, Bu. Sudah belum? Sudah. Ya, periksa dulu. Kalau bila mana ada yang belum, untuk apa? Untuk mengerjakan tugasnya, kalian bisa memakai apa? Dari buku paket atau juga bisa buka itu apa? Handphone, ya. Bila mana kalian merasa kesulitan, silahkan. Kalau ada kalian yang merasakan belum bisa dipahami masalah tugas ini, bisa ditanyakan ke ibu. Gimana? Sudah paham? Kalau merasa yang belum paham, bisa langsung tanyakan ke ibu ya, sesuai dengan materi atau tugas itu yang kalian kerjakan sekarang. Apa? Seperti ini, Bu. Gimana? Cukup seperti ini atau harus ada ditambah kesimpulan? Pakai kesimpulan. Nah, ini tinggal pakai kesimpulan dari kasus tersebut. Tinggal tambah kesimpulan. Sok, simpulkan oleh kalian. Belajar berargumen. Jangan lupa pakai kesimpulan ya. Ya. Jangan lupa pakai kesimpulannya. Sudah belum? Kalau sudah, silahkan. Kelompok 1 mana? Kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1 silahkan presentasikan ke depan hasil tugas kalian. Kasusnya adalah seorang pekerja perempuan di sebuah perusahaan mengalami diskriminasi karena tidak diberikan kesempatan yang sama untuk promosi jabatan dibandingkan rekan-rekan yang laki-laki. Untuk soal akan dibacakan oleh apa yang dilanggar dalam kasus ini? Jawabannya untuk nomor 1, hak yang dilanggar adalah hak atas kesetaraan dan perlakuan yang sama di lapangan kerja, hak untuk tidak didiskriminasi. Yang kedua, apa langkah yang bisa diambil oleh pekerja tersebut untuk memperjuangkan hak? Jawaban yang kedua adalah pekerja tersebut bisa mengajukan pengaduan kepada pihak HRD perusahaan, meminta bantuan serikat pekerja, atau melaporkan kasus tersebut kepada lembaga perlindungan tenaga kerja. Jadi, kesimpulan dari kasus 3 adalah tidak boleh memandang pekerjaan dari gender, karena laki-laki ataupun perempuan berhak mendapatkan pekerjaan yang sama karena gender perempuan masih mampu mengerjakan pekerjaan tersebut. Nah, kesimpulan video tadi yang kita tonton adalah jangan pernah membuli teman karena pembulian adalah perilaku agresif yang dilakukan dengan sengaja untuk menyakiti, merendahkan, atau mendominasi orang lain. Jadi, kita diajak untuk tidak melakukan bullying, baik itu kepada siapapun.
Kita harus menghargai ciptaan Tuhan. Ya, sudah cukup. Sekian presentasi dari kelompok 3. Bila mana ada yang ditanyakan, silakan. Silakan. Apa konsekuensi dari pengingkaran kewajiban tersebut? Hak yang dilanggar adalah hak atas kesetaraan dan perlakuan yang sama di tempat kerja, atau hak untuk tidak diskriminasi. Sudah. Cukup? Ada lagi yang mau tanyakan? Kelompok yang lain? Tidak? Kalau tidak, tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang studi kasus peningkaran kewajiban. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Billy Pano dan rekan saya Dan saya Nofia Sari. Saya Rizky Ramadhani. Untuk soal pertama akan dibacakan oleh rekan saya. Kewajiban apa yang menjadi tanggung warga negara tersebut? Untuk jawaban nomor 1, warga negara memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku di negaranya. Kewajiban ini mencakup menghormati hak dan kebebasan orang lain, membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan berpartisipasi dalam proses demokrasi, seperti memilih dalam pemilu sebagai wujud tanggung jawab warga negara. Apa dampak dari peningkatan kewajiban terhadap Dampak dari pengingkaran kewajiban ini dapat mengurangi tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu yang pada gilirannya dapat mempengaruhi legitimasi hasil pemilu dan representasi suara rakyat. Untuk kesimpulan dari studi kasus pengingkaran kewajiban, dampak tersebut tidak terjadi dalam masyarakat dan hidup. Pengingkaran kewajiban dapat menyebabkan kerusakan bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi warga negara untuk mematuhi kewajiban mereka dan mengambil tindakan yang tepat jika mereka melanggar kewajiban tersebut. Terus yang tadi menyimak video? Iya. Kesimpulan dari video tentang bullying tadi adalah bahwa bullying adalah masalah serius yang dapat menyebabkan dampak negatif yang signifikan bagi korban dan masyarakat secara keseluruhan. Video itu mungkin menyoroti konsekuensi psikologis dan fisik dari bullying, serta pentingnya mengambil tindakan untuk mencegah dan mengatasi masalah ini. Ada yang mau ditanyakan? Apa dampak dari pengingkaran kewajiban ini terhadap proses demokrasi? Dampak dari pengingkaran kewajiban ini dapat mengurangi tingkat partisipasi masyarakat. Terima kasih anak-anak. Kalian telah barusan bisa menyajikan atau mempresentasikan tugas diskusi kalian. Dan tadi yang Ibu lihat sudah ada yang memberikan sebuah bentuk pertanyaan, tanya jawab, dan hasil diskusi dari rekan-rekan kalian itu sudah sesuai ya, sebuah kasus dan ada sebuah upaya di dalam pencegahan kasus-kasus tersebut. Nah, tepuk tangan untuk kita semua ya di dalam mengakhiri kegiatan pembelajaran ini. Nah, sebelum Ibu memberikan postes,
Siapa yang bisa akan menyimpulkan materi dari awal sampai akhir? Silakan. Kesimpulan dari materi hak dan kewajiban warga negara adalah bahwa setiap warga negara memiliki hak-hak yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara, seperti hak atas kebebasan, kesejahteraan, dan keadilan. Di sisi lain, warga negara juga memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum, berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat, dan menjaga persatuan serta ketertiban. Hubungan antara hak dan kewajiban ini menciptakan keseimbangan yang penting untuk tercapainya masyarakat yang adil dan sejahtera. Sekian, Bu. Ya, cukup. Terima kasih ya. Jadi kesimpulan dari materi tersebut adalah bahwa setiap warga negara kita mendapatkan adanya persamaan ya, yang berhubungan dengan masalah kedudukan, tidak adanya perbedaan. Jadi sama merata, apalagi dalam salah satunya menciptakan adanya perwujudan, adanya kesejahteraan, keadilan yang berhubungan dengan sebuah aturan. Sebelum diakhiri, Ibu ada post-test ya. Post-testnya dibagikan di grup kalian ya, di link. Buka ya linknya di grup kalian. Biasa seperti tadi kalian kerjakan ya. Sudah? Sudah. Ya, kalau sudah, sebelum diakhiri pembelajaran ini, sudahkah kalian memahami dari awal sampai akhir materi yang sudah dijelaskan, disajikan oleh Ibu? Apakah sudah bisa dipahami? Tidak? Sudah. Ada yang belum bisa memahami tidak? Alhamdulillah ya, mudah-mudahan dari awal sampai akhir yang disampaikan oleh Ibu, materinya itu benar-benar ada manfaatnya untuk kalian. Salah satunya yang harus kalian lakukan itu cara merealisasikan dalam kehidupan kalian hari-hari, itu wajib ya. Nah, terus ada pertanyaan lagi, apakah dari awal sampai akhir kalian merasakan ada kesulitan di dalam kegiatan pembelajaran ini? Tidak. Benar? Benar. Iya, terima kasih ya. Mudah-mudahan buat kedepannya nanti bisa tetap seperti ini ya, adanya kelancaran. Apakah kalian merasa senang dalam pembelajaran materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan? Khususnya dengan Ibu? Beneran? Ya, berarti kalau tidak ada yang kalian ditanyakan, akhir materi dari pembelajaran untuk pertemuan sekarang sudah selesai ya. Tapi sebelum Ibu menutup kegiatan pembelajaran ini, untuk nanti, untuk pertemuan yang selanjutnya masih berhubungan dengan materi hak dan kewajiban warga negara. Nah, kalian di rumah kerjakan, ada tugas ya. Tugasnya itu mencari sebuah artikel yang berhubungan dengan materi tersebut. Nanti kita pas pertemuan yang akan datang, kita presentasikan lagi. Dapat dipahami? Kalau tidak ada yang tanyakan, berarti coba KM untuk menutup akhir kegiatan pembelajaran ini. Duduk siap. Setelah melakukan aktivitas, mari kita berdoa. Dalam hati persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.